Akhirnya nakama, spoiler dari gambaran besar One Piece chapter 1111 telah keluar. Thanks a lot for lickers ya. Di sini kita disaksikan kejutan kekacauan yang disebabkan para Gorosei tersebut. Mereka telah membuat gemuruh pertaruhan seperti rumbling nih. Saint Marcus Mars terbang menabrakkan dirinya ke penghalang itu untuk mencari server siaran dari Dr. Vegapunk. Sementara Kizaru terlihat menangis atau mentalnya kena tuh, karena dia sebenarnya tak ingin membuat Vegapunk itu mati. Dia melakukan itu karena sudah tugas dari angkatan laut. Sementara itu Mugiwara Luffy menggila dengan kemampuan imajinasi dan membuat Topman Mercury aja heran. Yang bikin heran sekaligus mind blowing di chapter ini adalah ya robot kuno itu bangkit teman-teman. Dia tahu dia menyebutkan siapa? Joy Boy the Library of Nika. Oh enggak. Itulah kita ya. Nah dia berkata seperti ini. Joy Boy, maafkan aku Joy Boy. Aku sekarang benar-benar sudah kembali untukmu. Dan ceritanya dimulai dari sana. Namun sebelum masuk pembahasan nih, jangan lupa untuk like video ini ya nakam. Ya sebagai bentuk support kalian semua nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan itu. Panel langsung dimulai dengan sesuatu yang mendebarkan dalam markas Vegapunk yang luluh lantah itu karena Gorosei. Di sini yang menarik nih, salah satu member dari Gorosei itu masuk ke labo tersebut dan dia mengobrak-abrik ruangan untuk mencari tahu. Sepertinya jelas dong ya, itu untuk mengagalkan usaha Vegapunk menyebarkan informasi ke seluruh penjuru dunia sendiri tentang kebenaran yang sesungguhnya dalam pulau itu dan juga kebenaran pemerintahan dunia selama ini yang ditutup-tutupi. Gorosei yang tidak mengamul di sana itu adalah Saint Marcus Mars nih. Dia dengan mode iblisnya Itsumade itu burung ular itu membuat kekacauan dan menyebabkan kengerian sangat nyata. Panel langsung melompat lagi di area tepatnya Zoro dan juga Rob Lucci itu untuk selesai bertempur tersebut. Di sini Lucci itu ternyata masih tegap berdiri teman-teman. Sepertinya dia itu mau berlagak kayak Shirohige kala itu ya. Wes ini orang ada-ada aja kan. Zoro kemudian tersenyum serius dan dia harus segera bersiap nanti jika sewaktu-waktu sesuai prediksi kita kemarin Gorosei itu datang. Siapa dia? Ya prediksinya Tanjiro dong ya. Nah setelah itu yang kalian tunggu-tunggu menariknya itu ada di menit-menit ini ke depannya. Scene berpindah ke area krusial Luffy. Di sini dia bertempur habis-habisan dan tetap menggunakan cara khas konyol dari Nika itu. Dia bertempur solid dengan Dory dan juga Brogy. Menghadapi Gorosei memang bukanlah lawan mudah. Di balik pertempuran itu jual beli serangan itu sudah terjadi. Dory dan Brogy yang sempat penasaran itu sempat-sempatnya berkata seperti ini kepada Luffy. Nah Luffy, sebenarnya bagaimana perasaanmu kau menjadi Nika? Luffy kaget dong, dia sepertinya biasa agak lola cuy. Hah? Nika? Nika itu apa? Jenis makanan kah itu? Di sini dia terheran-heran nih dan para raksasa itu tertawa. Dory dan Brogy itu sempat mengatakan jika semua orang di dunia ini menantikan kebangkitan Nika itu kembali. Sekarang mereka semua bersyukur akan peristiwa pembangkitannya. Dunia akan menjadi benar-benar bahagia. Tak ingin mereka terlihat bahagia nih, Gorosei Topman Mercury itu menyerang mereka tersebut. Dengan meledakkan gelombang besar hakinya itu Luffy aja sampai kaget loh. Dia memperlihatkan raut wajah nyentrik ala-ala kartun itu. Para raksasa sepertinya juga mampu bertahan dari serangan kejutan Pak Tua Gorosei tersebut. Kejadiannya makin intens lagi sob. Disinilah peran Luffy yang membuat sesuatu yang menarik terjadi. Luffy secara langsung menciptakan stick baseball dan menjadikannya Gorosei terus sebagai bola kayaknya nih. Dia berlari menuju Gorosei tersebut. Di sini memang dikatakan ya teman-teman, jika semakin kuat lawannya maka Nika semakin tertantang. Jika imajinasi Nika semakin liar maka Nika akan bisa menjadi lebih kuat dari siapapun. Inilah yang paling ditakutkan dari sosok Sun God of Nika, imajinasi tanpa batas, to infinity and beyond. Nah itu menarik kan. Adegan yang penuh pertarungan solid ini kita juga melihat area sekitar bagaimana kondisinya. Tetapi yang patut kita sorot juga di sini adalah mereka para kru tersebut yang telah berada di lokasi Thousand Sunny mengetahui bahwa kegaduhan tersebut adalah ulah Gorosei. Apakah mereka aman dari ancaman ini? Who knows. Tiba-tiba panel berganti lagi pada sebuah medan area. Di sana para angkatan laut sedang menenangkan Admiral Kizaru.
Kenapa dia nih? Apakah ada suatu luka yang didapati Kizaru? Ya ternyata teman-teman, yang didapati Kizaru adalah luka batin nih. Di sini sepertinya Kizaru sedang berusaha menenangkan diri yang sempat tergeletak di sana loh. Dia meminta untuk istirahat sejenak dan dia di sini dikatakan, apakah Kizaru itu menangis, kecapean atau apa nih? Nah, dari hipotesa yang kita cermati di sini ya, sepertinya Kizaru ini menyesali apa yang dilakukannya sejak awal. Karena sebenarnya dia tidak ingin Vegapunk itu mati dan dengan berat hati menyerangnya. Dia mengatakan jika dia ingin Vegapunk itu tetap hidup, tetapi karena dia adalah orang penting di angkatan laut, Kizaru mau tak mau menjalankan tugas berat baginya itu. Nah Kizaru, jangan nangis, cepat kau pergi ke klinik psikologis ya. Mental kau itu mungkin dah kena overwhelming atau overthinking. Sudah selesai kau hari ini. Nah mungkin kasihan ya Kizaru ini. Scene berlanjut lagi teman-teman setelah melihat kekacauan yang terjadi sekarang ini. Kondisi Egghead sudah tak baik-baik saja tentunya, dan Nika sedang berjuang habis-habisan bersama Dory dan juga Brogy menghadapi para Gorosei tersebut. Ada sesuatu yang ditunggu dari spoiler chapter kali ini. Apa itu? Ya teman-teman, kita di sini dikatakan sang robot kuno itu bangkit kembali loh. Dia sekarang sudah benar-benar bangkit dari yang kita harapkan. Dan tahu gak kata-kata pertamanya itu adalah apa? Sesuatu yang penuh kejutan. Dia mengatakan, maafkan aku Joy Boy. Dan ini menjadi penutup dari spoiler di chapter 1111-nya tersebut. Luar biasa kan? Kita telisik lebih dalam lagi ya nakama. Sebenarnya robot kuno berkata seperti itu, dia mungkin memang sedari awal terlibat dalam berhubungan dengan Joy Boy itu sendiri. Mungkin para fans menganggap jika robot kuno itu adalah nakama Joy Boy, mungkin ada benarnya sob, karena dia juga bangkit setelah ratusan tahun berdiam di situ yang dianggap orang hanyalah barang rongsokan kan. Tetapi Vegapunk memiliki keyakinan besar suatu saat nanti robot kuno tersebut akan bangkit dengan rangsangan dari energi matahari besar. Energi besar itu tak lain dan tak bukan karena disebabkan oleh sang Nika. Teorinya yang ramai adalah bahwa robot kuno yang besar itu memang hanyalah kehabisan energi lagi nih. Karena setelah apa yang ia lakukan pada pemerintahan dunia di Marijoa sana 200-an tahun lalu, robot tersebut sebenarnya sudah ingin dihancurkan oleh pemerintahan dunia. Tetapi para ilmuwan secara turun-temurun melindunginya dan mewariskannya dari beberapa generasi ke generasi. Bahkan sekali Vegapunk aja sampai penasaran tentang semua hal tersebut loh, dan dirinya belumlah mendapatkan informasi lebih lanjut gimana cara robot itu bekerja dengan energi itu. Cuman itu dulu ya, sekarang kondisi berbeda. Karena itulah ia memfokuskan penelitiannya dalam meneliti manuskrip kuno itu dan informasi Ohara kala itu. Karena rekannya Profesor Clover itu sempat menulis dalam jurnal di bukunya bahwa ada kerajaan besar di masa lalu yang kebenarannya itu ditutupi, di mana di tempat itu menyimpan sumber energi tak terbatas dan dianggap surganya teknologi karena berisi penemuan dan penciptaan canggih. Vegapunk mungkin juga berhipotesa nih bahwa energi itu untuk pembangkitan robot kuno tersebut bukanlah sesuatu yang ada di era sekarang ini. Saka sendiri mengatakan bahwa energi tersebut harus terhubung dengan sesuatu di masa lalu. Sekarang makin jelas dong ya dengan perubahan Luffy sekarang ini dalam mode nikahnya dan bertempur dengan Gorosei itu menjawab semua keraguan-raguan tadi kan, jika sumber energi matahari itu ada pada Nika. Sekarang ini tentu dong sang robot kuno akan membantunya menghadapi Gorosei tersebut. Wow, gila sih emang sejarah yang makin kesini mengungkapkan tentang energi kuno tersebut sepertinya memang akan membawa kita kepada bab tentang kerajaan besar dan juga masa lalu itu. Di sini kita sendiri juga malah berasumsi ya, mungkin jika energi kuno tersebut yang konon tak pernah habis itu menjadi incaran oleh 20 negara pendiri. Itulah kenapa mereka mendirikan World of Government. Sementara dalam kasus Nika, buaya iblis itu juga terhubung dengan sejarah 800-an tahun lalu kan, yang mana merupakan buaya iblis yang ditakuti oleh para Gorosei sendiri. Kita malah penasaran bagaimana reaksi Gorosei sekarang ini melihat bagaimana dikdayanya Nika dalam pertempuran di Egghead. Apalagi nih jika sekarang nih robot besar tersebut tuh aktif dan sudah bergerak untuk Joy Boy itu merupakan penemuan dan mencari cara untuk memberikan energi kuno lagi untuk hidup, dan Nika pasti akan terhubung di sana. One Piece chapter 1111 ini sungguh menggelurakan karena cerita tentang Joy Boy dan Nika akan terus menjadi masa depan dalam kisah One Piece itu sendiri. Pengungkapan peradaban memang menarik kan. Mungkin di chapter ke depan kita akan mendapati flashback keren nih, dan peran yang mungkin dijalankan sang robot kuno itu untuk sang Joy Boy. Bakalan seru sih kalau sudah urusannya Joy Boy itu.
Nah, kita akan menantikan momen itu setelah manga One Piece itu break dulu nih 3 minggu ke depan. Namun tenang saja, selama manganya hiatus itu kita akan buatkan mega teori menarik ya seputaran sang Joy Boy, oke? Jadi nggak usah khawatir dan kita doakan saja Oda Sensei itu sehat terus, oke? Terima kasih banyak. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah, akan kita usahakan respon ya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman, dan Joy Boy serta sang Nika itu telah kembali ke peradaban One Piece.